Teman-teman, percaya tidak? Ternyata sesuatu yang menyelamatkan kita dari kesulitan pada hari ini adalah sesuatu yang pernah kita kerjakan di masa lampau. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, terkait hal ini, ada satu kisah nyata yang sangat menakjubkan. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak epic story berikut ini. Epic story kita kali ini akan mengangkat kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Dan kisah ini disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menceritakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awaw al-mabita ila gharin fadakhaluhu." Ada 3 orang dari kalangan orang-orang yang hidup sebelum kalian, mereka dalam sebuah perjalanan. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan mereka ditimpa hujan yang sangat lebat yang mengharuskan mereka untuk bernaung dan memasuki sebuah gua, dan mereka bermalam di situ. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu yang sangat besar dari gunung dan tepat menutupi pintu gua yang mereka masuki. Sementara mereka bertiga sudah berada di dalam. Teman-teman, bisa dibayangkan, terjebak di dalam gua di tengah hujan lebat yang mengguyur. Dan boleh jadi itu gua yang sangat sempit, tidak ada cahaya, sangat gelap tentunya. Dan kita bisa membayangkan betapa dinginnya malam hari tersebut. Dan gua tersebut ditutupi oleh batu yang sangat besar. Mereka tidak mampu untuk mendorong batu tersebut. Dan boleh jadi mereka tidak punya perbekalan makanan yang cukup. Karena disebutkan, mereka karena hujan yang lebat, mereka bernaung ke dalam gua ini. Artinya mereka tidak punya planning untuk membawa perbekalan yang banyak dalam perjalanan mereka ini. Bayangkan rasa khawatir dan kekalutan yang meliputi 3 orang laki-laki ini ketika mereka berada di dalam gua. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Kalaupun mereka berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang bisa mendengarnya. Hujan sangat lebat, mereka berada di dalam gua tertutup oleh batu. Sungguh mereka berada dalam kesulitan yang sangat dahsyat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Sami' Al-Alim, yang maha mendengar, maha mengetahui, Dia maha mendengar doa hambanya. Disinilah kekuatan terbesar seorang mukmin yang bisa dia gunakan untuk selamat, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan hanya sebatas doa. Doa yang ditambah dengan kekuatan tawassul, menggunakan amal-amal soleh yang pernah dilakukan di masa lalu. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Maka mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari gua ini selain doa yang tulus masing-masing kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawassul menggunakan amal soleh yang pernah dia lakukan. Faqala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran. Salah satu di antara ketiganya kemudian mulai berdoa. Orang pertama mengatakan, ya Allah, saya memiliki 2 orang tua dan keduanya sudah sepuh, sudah tua renta. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan sudah menjadi kebiasaanku untuk selalu mengedepankan kedua orang tuaku. Aku berbakti kepada keduanya. Aku tidak membiarkan siapapun juga selain keduanya untuk minum lebih dulu dari susu yang aku perah. Selalu aku berikan mereka terlebih dahulu, sebelum diriku, bahkan sebelum keluargaku dan pembantuku. Fana'a bi fi talabi syai'in yawman falam urih 'alaihima hatta nama. Kemudian pada suatu hari, ternyata mereka tidur lebih dulu. Aku belum sempat memberikan air susu kepada kedua orang tuaku. Karena aku harus keluar untuk suatu keperluan. Juga untuk keperluan kedua orang tuaku. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Wa karihtu an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Sepulang ke rumah, seperti kebiasaanku, aku memerah susu kambing untuk keduanya. Namun ternyata aku telah mendapati keduanya sudah tertidur. Aku terlambat pulang. Keduanya tertidur sangat pulas. Aku pun enggan untuk memberikan siapa-siapa air susu tersebut sebelum kedua orang tuaku. Falabithtu wal qadahu ala yadayya. Maka aku pun memutuskan menunggu mereka sampai terbangun. Aku tidak tega untuk membangunkan keduanya. Selama itu, gelas susu tetap berada di tanganku. Antadhiru istiqadhahuma hatta baraqal fajru. Dan aku terus-menerus menunggu sampai keduanya terbangun, dan ternyata mereka terbangun setelah fajar terbit.
sampai masuk waktu subuh. Bayangkan berapa lama dia menunggu dan betapa besar kesabaran dia demi kedua orang tuanya. Fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Maka setelah keduanya terbangun, keduanya minum dari susu yang aku perah, yang aku pegang sepanjang malam gelasnya. Nah, laki-laki ini setelah menyebutkan amal soleh, kebaktian kepada kedua orang tua tersebut, dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut karena mengharapkan wajahmu, ikhlas mengharapkan wajahmu, maka selamatkanlah kami dari batu yang menutupi gua ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja. Maka tiba-tiba, teman-teman, sesuatu yang sangat ajaib terjadi. Tiba-tiba batu tersebut bergeser sedikit. Terbukalah sedikit celah, namun tetap mereka tidak bisa keluar. Tentu saja ini terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar doa hambanya yang berada dalam kesulitan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhar Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabba an-nasi ilayya fa'aradtuha an nafsiha. Kemudian orang yang kedua berdoa. Dia menyebutkan amal soleh yang pernah dia lakukan. Dia mengatakan, Ya Allah, paman saya memiliki seorang putri dan dia adalah wanita yang paling saya cintai, manusia yang paling saya cintai di muka bumi ini, dan saya benar-benar berhasrat menginginkannya. Famtana'at minni, namun ternyata dia menolakku. Hatta allamat biha sanatun minas sinin, faja'atni, fa'ataituha 20 wa 100 dinarin, ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Hingga berlalulah beberapa tahun, sampai masa-masa yang sulit menimpa putri pamanku ini. Maka dia datang meminta bantuan. Aku pun memberikan bantuan sebesar 120 dinar. 1 dinar, kita tahu, 4,25 gram emas, sehingga nilainya kurang lebih ini setengah M, teman-teman. Nilai yang sangat besar. Namun dia mempersyaratkan, dia bisa melakukan apa saja pada diri si wanita ini. Jadi laki-laki ini ingin berzina dengan sepupunya tadi. ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. Ya karena terpaksa, akhirnya wanita ini mau. Laki-laki ini kemudian mengatakan, hingga ketika aku telah memiliki kuasa untuk menzinahi dia, wanita ini tiba-tiba saja mengatakan, bertakwalah kepada Allah, tidak halal bagimu untuk membuka cincin ini kecuali dengan jalan yang hak. Maksudnya, jangan dengan jalan zina, namun dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah, yaitu pernikahan. Jadi wanita ini mengingatkan laki-laki tersebut akan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang akan dia lakukan ini adalah keharaman yang sangat besar. Fataharrajtu min al-wuqu'i 'alayha fansaraftu 'anha wa hiya ahabbu an-nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha. Seketika aku pun terkejut, kaget dengan ucapan wanita ini. Padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Aku sangat ingin memilikinya. Aku tinggalkan dia seketika itu pula. Aku teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan 120 dinar itu untuk dia. Ini laki-laki yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena mengharapkan wajahmu, maka selamatkan kami dari kesulitan hari ini. Selamatkan kami dari batu yang menutupi gua ini. Nabi SAW lantas bersabda, فَانْفَرَجَتِ السَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا. Maka tiba-tiba, batu yang besar tadi lagi-lagi bergeser sedikit, memberikan celah tambahan. Namun mereka masih belum bisa keluar. Nabi menceritakan, orang ketiga mulai berdoa. Dia menyebutkan amal soleh yang pernah dia lakukan. Dia mengatakan, وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ. Ya Allah, dulu aku pernah mempekerjakan beberapa karyawan, pekerja. Dan aku memberikan upah mereka, gaji mereka. Aku penuhi. غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالِ. Namun ya Allah, ada salah seorang di antara karyawanku, setelah dia bekerja, dia tidak mengambil upahnya, dia tidak mengambil haknya, dia pergi begitu saja. Lantas aku mengembangkan dan menginvestasikan upah karyawanku tersebut, hingga dia berkembang menjadi harta kekayaan yang sangat banyak sekali. Faja'ani ba'da hinin, faqala ya Abdullah, addi ilayya ajri. Maka suatu hari, karyawanku itu tiba-tiba datang. Lantas dia berkata kepadaku,
mana hakku, mana upahku, berikan kepadaku, aku butuh. Faqultu lahu kullu ma tara min ajrik min al-ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Maka aku pun berkata kepada dia sambil menunjuk ke sebuah tanah lapang yang sangat luas sekali, itu semua milikmu. Unta, sapi, kambing, ya, hamba sahaya yang ada di situ, itu semua milikmu. Itu semua bersumber dari gajimu yang aku investasikan. Faqala ya Abdullah, la tastahzi' bi. Si karyawan ini karena dia kaget, tidak percaya, dia mengatakan, wah ya hamba Allah, jangan ngejek aku ya, jangan main-main loh ini. Apa benar itu semua milikku? Faqultu inni la astahzi'u bika. Aku mengatakan, enggak, benar, aku enggak sedang main-main, aku enggak sedang menipu engkau, tidak sedang mengejek engkau, enggak. Itu semua milikmu, silahkan ambil. Apa yang terjadi? Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Dia ambil itu semua dan enggak ada satu pun yang dia tinggalkan. Allahumma fa'in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Kemudian laki-laki ini berdoa, ya Allah, jika aku melakukan itu karena mengharapkan wajahmu, ikhlas karenamu ya Allah, maka selamatkan kami dari kesulitan pada hari ini. Fanfarajatis sakhratu fakharaju yamshu. Maka tiba-tiba batu yang besar itu kembali bergeser, kemudian memberikan celah yang cukup. Mereka pun bisa keluar selamat dari gua tersebut. Dari kisah ini, tentu kita bisa mengambil fawaid atau pelajaran-pelajaran berharga yang sangat banyak sekali. Ya tentu saja mustahil Rasulullah SAW menceritakannya kalau dia tidak mengandung pelajaran yang banyak. Di antara pelajaran yang berharga dari kisah ini adalah, pertama, bahwasanya amal soleh yang dulu pernah kita lakukan itu bisa jadi penyelamat bagi kita di saat kita mengalami kesulitan pada hari ini atau di masa yang akan datang. Yang kedua, dari kisah ini kita belajar bahwasanya bertawassul menggunakan amal soleh adalah salah satu amalan yang disyariatkan, yang dianjurkan, yang bisa menjadi salah satu penyebab terkabulnya doa. Dan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya supaya engkau mendapatkan keberuntungan. Qatadah rahimahullahu taala menjelaskan al-wasilah di sini maksudnya adalah bertakarrublah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepadanya, dengan melakukan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Ketika kita butuh pertolongan Allah misalkan, silakan diingat-ingat amal soleh yang pernah kita lakukan, kemudian kita sebutkan dalam doa kita. Ya Allah, jika aku melakukan amal tersebut ikhlas karenamu, maka tolonglah aku kali ini ya Allah. Pelajaran berikutnya yang ketiga, kisah ini berbicara tentang keutamaan ikhlas. Karena 3 orang laki-laki yang disebutkan dalam kisah ini, semuanya melakukan amalan keikhlasan. Jadi tanpa keikhlasan, amalan tersebut tidak bermanfaat. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa untuk berlindung dari penyakit kesyirikan ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan atau beramal saleh bukan karena engkau ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang aku ketahui dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang tidak aku sadari atau tidak aku ketahui. Jangan sekali-kali mengklaim diri sebagai orang yang ikhlas dalam beramal. Karena pada hakikatnya Allah lah yang maha tahu tentang isi hati kita. Apakah kita ikhlas dalam beramal ataukah tidak. Dan istimewanya, ketiga laki-laki ini tidak mengklaim diri mereka ikhlas. Mereka mengatakan, ya Allah, jika amal yang telah aku lakukan ini benar-benar karena mengharap wajahmu. Artinya, orang-orang yang ikhlas bukanlah orang-orang yang mengumbar dirinya ikhlas. Atau mengaku-ngaku beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru mereka berupaya untuk menyembunyikan amalnya. Pelajaran yang keempat, dari kisah ini kita juga belajar tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Amalan yang sangat besar. Bisa menyelamatkan kita di kemudian hari dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kisah ini terdapat pelajaran tentang keutamaan meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang ketika mampu berbuat haram, kemudian dia ingat Allah, kemudian dia meninggalkan yang haram tersebut, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Yang keenam, kisah ini mengajarkan keutamaan berbuat ihsan kepada orang lain. Memberikan kemanfaatan bagi orang lain tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Dan terdapat motivasi juga untuk menjauhi sifat tamak atau rakus. Pelajaran berikutnya, bahwasanya amal soleh yang kita lakukan di waktu lapang itu bisa menjadi penyebab keselamatan bagi kita ketika kita berada dalam kesempitan. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'arraf ila Allahi fir raha, ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu lapang. Ingatlah Allah, taatlah kepada Allah di waktu lapang.
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada engkau, tidak akan melupakan engkau di saat engkau berada dalam kesempitan. Pelajaran berikutnya, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustahil akan menyia-nyiakan amal kebaikan yang pernah kita lakukan sekecil apapun itu. Karena Dia telah berfirman, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian dia bersabar di atas ketakwaan tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahala bagi hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Kemudian pelajaran berikutnya dalam kisah ini terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita menetapkan Allah itu memiliki wajah yang sangat agung, yang layak dengan keagungan Allah yang maha sempurna, dan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Karena dalam kisah ini ketiga laki-laki ini mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika aku melakukannya karena mengharapkan wajahmu. Jadi Rasulullah SAW menetapkan sifat wajah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui kisah ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Dan akan tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ayat ini menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa atau semisal dengannya sesuatu apapun juga, dan Dia maha mendengar dan maha melihat. Kemudian pelajaran berikutnya, kisah ini mengajarkan kepada kita untuk menyegerakan pemberian upah bagi karyawan atau pekerja yang kita pekerjakan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu." Berikanlah karyawan itu gajinya atau upahnya sebelum keringatnya itu mengering. Ini anjuran untuk menyegerakan pemberian upah. Jangan ditunda-tunda. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah yang sangat luar biasa tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua yang dikisahkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Pertanyaannya adalah, kalau kita berada dalam posisi ketiga orang yang terjebak di dalam gua tersebut, kira-kira amal soleh apa yang akan kita kedepankan dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keselamatan? Sudahkah kita beramal dengan keikhlasan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai jumpa pada episode story berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, kalau punya saran terkait epic story berikutnya, tulis di kolom komentar ya. Barakallahu fikum.